Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih buat kakak moderator yang sudah membuka acara ini dan memperkenalkan saya. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan yang sudah mau belajar bareng di siang hari ini bersama MTRES ya. MTRES selalu aktif memberikan edukasi tidak hanya yang berbayar tapi juga yang freemium gitu ya, walaupun gratis tapi juga ada ilmunya. Sehingga teman-teman bisa mendapat insight, bisa mendapat sesuatu hal yang baru dan bisa diaplikasikan ke dalam kegiatan atau usahanya masing-masing gitu ya. Nah, pada siang hari ini kita belajar terkait digital marketing, optimalisasi strategi beriklan dengan Instagram Ads ya. Jadi sebelumnya saya izin ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi saya tidak bermaksud menggurui rekan-rekan sekalian. Bisa saja di sini yang hadir bisa saja sudah lebih paham sebenarnya. Mungkin hanya ingin merefresh atau hanya ingin sekedar mencari insight baru apakah ada atau tidak. Tapi saya tidak bermaksud menggurui ya. Saya melakukan ini tidak sampai expert banget, tapi paling nggak ini sudah aplikatif dan bisa menghasilkan sesuatu apabila dilakukan dengan baik dan benar sesuai yang akan saya sharingkan pada hari ini. Oke. Nah, ini sekilas tentang saya ya. Saya salah satu trainer di MTrust ya, sekaligus juga certified digital marketing, trainer dan asesor dari BNSP. Kemudian pengalaman kerja saya pernah di bidang farmasi, BUMN, kemudian saat ini merintis sendiri usaha apotik, herbal kosmetik ya bersama rekan-rekan saya yang notabene menggunakan digital marketing gitu ya. Kemudian ini beberapa histori saya mengajar dari tahun 2022, 2020 sebenarnya sudah ada, cuman ini yang paling terbaru 2022 sampai 2023. Bahkan di akhir tahun kita masih aktif ya di M-Track. Ini sekilas saja. Nah, sebelumnya saya hanya ingin memastikan teman-teman pada saat belajar pada siang hari ini pastikan dalam keadaan yang nyaman dan aman ya, sehingga bisa belajar dengan secara maksimal. Ya, sepakat tadi juga di depan sudah disampaikan oleh panitia harapannya kalau bisa on cam sehingga nanti bisa ada feedback dari teman-teman apakah ada hal-hal yang perlu disampaikan oleh rekan. Nah, tujuan kita hari ini ngapain? Tentu kita mau tahu ya prinsip dalam memahami optimalisasi beriklan di Instagram. Seperti apa nanti kita bahas satu persatu. Jadi kalau kita belajar di webinar ataupun offline, kita harus tahu dulu tujuannya mau ngapain. Jangan nanya ikut karena teman ikut, jangan seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke lebih materinya, saya ingin Udah lagi. teman-teman memastikan dulu, coba di kolom chat saya kasih waktu sekitar 1 menit aja. Apa sih pendapat kamu atau yang kamu ketahui tentang Instagram Ads itu apa gitu. Coba bisa di kolom chat. Nanti kita sama-sama belajar. Intinya tidak ada yang salah, tidak ada yang benar ya. Bahkan saya belum tentu benar 100%, tapi paling enggak teman-teman sharing dulu nih. Saya pengen ada pendapatnya dari teman-teman. Apa sih Instagram Ads itu? Silakan di kolom chat biar saya baca sama-sama. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ya. Silakan dari Bapak Ibu untuk memberikan apa ya pendapatnya. Monggo silakan di kolom chat bisa berkomentar. Saya minta beberapa orang saja. Silakan di kolom komentarnya atau di kolom chatnya. Dari Mas Calvin, sarana beriklan untuk menjangkau audiens yang lebih banyak. Mungkin ada lagi. Thank you Mas Calvin. Kemudian ada Kak Stefani, layanan pemasangan iklan di IG. Oke. Mungkin satu orang lagi. Ini ada pesertanya ada 40. Nah, paling nggak ada beberapa mewakili. Dari Kak Dewi, layanan ikan berbayar khusus pemasangan di Instagram. Oke ya, sebenarnya secara prinsip teman-teman sudah paham ya.
Ulang share screen sebentar. Izin sepertinya saya ke tendang tadi ya. Ini cuaca di dekat saya lagi hujan nih di Bogor, mungkin sinyalnya kurang bagus. Izin ya, saya ulang share screen. Ini apakah sudah terlihat? Mungkin bisa komen. Apakah sudah terlihat? Oke, thank you, Mas. Baik, kita masuk ke materi ya. Cara pengertiannya dulu, teman-teman tadi sudah mengatakan. Tapi sebelum kita masuk ke Instagram Ads-nya, kita ngomong yang di atasnya dulu, yaitu ngomongin digital marketing. Digital market Instagram merupakan Instagram Ads merupakan salah satu bagian dari digital marketing ya, yaitu merupakan proses pemasaran produk atau layanan atau jasa yang menggunakan saluran digital seperti situs web, marketplace, media sosial, email, mesin pencarian dan seterusnya untuk menjangkau audiens ya atau konsumen yang lebih luas, membangun hubungan dengan mereka dan mendorong penjualannya. Macam-macam tujuannya nanti apakah untuk mencari audiens yang lebih luas, untuk membangun hubungan dengan audiensnya, ataupun untuk tujuannya penjualan ujung-ujungnya. Nah, jadi banyak platform sekarang ya. Ada yang dari Google Group atau Alphabet itu ada YouTube, ada search-nya dan sebagainya. Ada yang dari website, ada yang dari email dan seterusnya. Kemudian dari sosial media juga bermacam-macam. Ada yang dari Twitter, ada yang dari Facebook Group atau sekarang disebut dengan Meta Group ya, di mana nanti Instagram masuk di sini. Nah, nanti bagaimana mengoptimalisasinya. Nah, itu cukup di dashboard ini satu satu dashboard punya Meta Group saja. Jadi tidak melalui Instagram yang instan itu kurang kurang efektif. Nanti saya tunjukin perbedaannya apa sih. Kemudian sekarang yang terbaru juga ada namanya TikTok gitu ya. Dan ada dari marketplace. Di marketplace sendiri sebenarnya kalau teman-teman pahami lebih lanjut, ada yang bagian ads-nya juga. Bagaimana produk kita eh, lebih ditonjolkan orang mencari barang tertentu. Ini juga ada iklannya. Nah, prinsipnya seperti itu ya. Bagaimana kita beriklan, ini prinsipnya. Dengan beriklan, itu umpamanya mau ikan besar, perlu umpan yang besar. Nah, kita kan harapannya dapat kunjungan, dapat traffic, dapat penjualan yang lebih besar, tapi kita harus juga memberikan umpan. Nah, umpan itu namanya iklan. Tapi juga harus jadi catatan di kolam yang benar, di audiens yang benar. Nah, bagaimana nanti mengoptimalisasinya kita jabarkan di slide-slide selanjutnya ya. Jadi ini prinsip prinsip intinya seperti itu. Kita beriklan dengan harapan nanti dapat umpan yang lebih besar. Kita mengeluarkan umpan dengan harapan mendapatkan ikan yang lebih besar. Nah, itu prinsip. Nah, ngomongin Instagram Ads ya, teman-teman tadi udah jawab tuh, menceritakan lebih detail ya. Jadi Instagram merupakan salah satu bagian dari Meta Group ya atau Instagram atau Facebook ya. Jadi sekarang namanya Meta Group. Jadi di dalam Meta Group itu ada Facebook, ada Messenger, ada Instagram, ada WhatsApp dan seterusnya. Ini sinyal saya kalau putus, oh jelas, oke. Soalnya sinyal saya ada notif kurang bagus. Tadi itu yang menjaga audiens yang lebih luas, menargetkan audiens yang lebih spesifik. Kalau kalau yang beriklan tuh enaknya gitu ya. Jadi kita bisa menargetkan audiens yang spesifik. Beda yang gratisan gitu. Yang gratisan tidak bisa spesifik. Kemudian meningkatkan brand awareness, mendapatkan leads ya. Leads itu merupakan apa ya? Calon target pembeli atau calon target yang orang kita bidik gitu ya. Jadi belum belum sepenuhnya closing bahasa anak marketing. Kemudian akhirnya meningkatkan penjualan. Ujung-ujungnya kita beriklan pasti harapannya ya penjualan, sales. Walaupun di awal biasanya mungkin sekedar brand awareness, tapi ketika brand awareness yang terus-menerus akhirnya akan menjadi sales juga gitu ujung-ujungnya. Tinggal nanti ngomongin itu ilmunya namanya funneling. Oke, kita next ya. Ini secara
definisi teman-teman tadi sudah menjawab di awal dan saya rasa sudah paham. Jadi sudah sama frekuensinya. Lanjut gitu. Kemudian kenapa kita memakai Instagram Ads? Ternyata masih banyak loh yang pakai, bahkan 2 miliaran seluruh di dunia. Instagram adalah platform yang ideal untuk menargetkan audiens yang spesifik. Instagram Ads adalah cara yang efektif untuk meningkatkan brand awareness dan seterusnya. Ini tadi di manfaatnya ya. Tapi ngomongin ini adalah by data gitu, nggak bisa cuman katanya-katanya. Dan ternyata dari data yang ternyata Indonesia merupakan 4 terbesar pengguna di dunia untuk Instagram. Ya, di dunia loh. Ini di dunia, Indonesia merupakan 4 terbesar pengguna Instagram. Bahkan kalau dispesifikin lagi, di Indonesia itu yang aplikasi sosial media yang paling banyak digunakan apa? 5 terbesar ya. Nomor 2 adalah Instagram. Jadi masih worth it kita beriklan menggunakan Instagram ya. Meskipun TikTok udah mulai naik nih, mungkin bisa aja TikTok di angka ketiga sebenarnya. Ya, TikTok sudah mulai naik. Tapi untuk beberapa kasus ini, data ini, ya Instagram masih masih oke untuk kita gunakan. Ini kan why-nya kan. Kita harus belajar ini ternyata masih worth it loh digunakan data Instagram. Nah, ngomongin lagi, sekarang kenapa sih nggak TikTok aja gitu? Ternyata kita versusin aja, kita komparasiin data Instagram dan TikTok. Ternyata memang secara ubah-ubah. Dulu awal-awal saya eh, lebih Facebook karena produk-produk yang kami gunakan atau kami jual diiklankan di digital di internet gitu ya, ternyata lebih enak pakai Facebook. Tapi makin ke sini ya kita kombinasi aja gitu. Bahkan arah-arahnya sekarang kita juga mulai beriklan di Google Ads. Nah, tapi ini kembali ke topik pembicaraan kita adalah Instagram gitu ya. Sekali lagi, digital marketing itu dinamis. Nah, tapi Instagram Ads itu masih work ya, masih bisa dipelajari dan kita gunakan untuk produk dan jasa yang kita tawarkan gitu. Nah, kita masuk ke how-nya. Jadi kan tadi judulnya adalah optimalisasi Instagram ya. Terutama yang menjangkau audiens yang lebih luas. Ya kita dengan beriklan, contohnya aja lah, kita yang berbayar dan tidak berbayar. Kalau tidak berbayar nih, kita ngomongin audiens ada dua nih, audiens yang lebih luas dan audiens yang spesifik. Kalau kita posting secara gratis gitu di Instagram, mungkin yang lihat bisa seluruh Indonesia atau bahkan siapa atau tidak sama sekali gitu ya. Belum tentu ada yang melihat kalau follower kita belum banyak atau kita punya akun yang followernya banyak gitu. Pasti yang mengikut yang melihat adalah hanyalah orang-orang yang follow gitu. Entah itu dia sebenarnya suka atau enggak atau dia target market kita atau enggak itu belum belum tentu. Nah, kalau kalau yang berbayar itu bisa kita spesifikin nih, mau umurnya berapa? Umurnya 25 sampai 30 tahun saja itu bisa disetting gitu ya. Kalau yang berbayar, tapi kalau yang tidak berbayar itu tidak bisa disetting. Jenis kelaminnya saya mau yang perempuan saja, bisa. Saya mau yang laki-laki saja bisa atau kedua-duanya bisa. Saya mau hanya di provinsi Jawa Barat bisa. Saya mau seluruh Indonesia tapi saya kecualikan satu gitu. Misalnya untuk pengiriman ini kasus saya, misalnya kasus saya itu ketika pengiriman barang COD kan cash on delivery itu bayar di tempat. Kalau ngomongin ngirim ke daerah katakan maaf ya Papua, bukan saya menjelekkan tapi ini fakta di lapangan. Ketika saya ngirim ke sana itu ongkosnya lebih 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 mahal dan tingkat untuk di returnnya tinggi, maka itu saya kecualikan misalnya seperti itu. Itu bisa saja kita setting gitu ya. Kemudian meningkatkan brand awareness itu pasti mendapatkan list dan seterusnya, meningkatkan penjualan ada ujung-ujungnya. Nah, ini proses ya. Tapi yang paling bisa kita pelajari nanti adalah audiens dan lokasi-lokasinya. Kemudian nanti di iklannya seperti apa, itu saya kasih tipsnya aja. Ini lebih ke prinsipal ya, jadi tidak sampai kita teknis, walaupun nanti sedikit saya jabarin tentang teknisnya. Nah, ini studi case ya. Pada tahun 2021, kami nyoba.
ini bukan bisnis utama kami, tapi kami coba buka kelas gitu, ya. Kelas sebagai digital marketing Facebook. Karena pada waktu itu kami lagi bagus beriklan di Facebook. Oke, oke deh kita buka kelas karena banyak permintaan. Waktu itu kita iklanin, dan iklan itu kami masukin ke dalam sebuah kolam, istilahnya kolam ya. Itu wadah di dalam Instagram, dalam iklan kami arahin ke dalam Telegram, sehingga di Telegram itu banyak orang yang ingin ingin bergabung gitu, ingin tahu tentang digital marketing, silahkan masuk dulu di sini. Nah, di dalam ini nanti kami follow up lagi. Tadi kan iklan, setelah iklan dapet nih orang-orang yang tertarik. Jadi ini tujuannya ya, kita beriklan tuh tujuannya adalah mendapatkan data dulu. Data ini banyak, tapi belum tentu semua orangnya mau untuk yang berbayar. Belum tentu. Makanya nanti di sini baru kita tawarkan lagi yang berbayar, yang lebih expert 2 hari dan seterusnya, atau dengan kelebihan-kelebihan kalau yang expert ini diajarin dari A to Z gitu ya. Dari tidak bisa mengiklan sampai ngiklan secara teknis, bukan secara prinsip. Kalau hari ini kan secara prinsip ya, karena cuma waktunya 1 jam tidak bisa. Kami waktu itu aja yang istilahnya dari A to Z itu kalau di praktek itu 2 hari full gitu. Tapi waktu itu kita buat online biar audiensnya lebih luas. Akhirnya kita masukin ke dalam website belajar yang hanya bisa diakses oleh orang yang yang sudah join gitu ya. Nah, itu pada waktu itu iseng-iseng aja kita ternyata menyentuh di angka 1 M gitu ya. Ini tahun 2021. Dalam kurang dari 1 tahun kita dapat revenue ya. Di awal kalau kelas itu kan enaknya cuman hanya membuat video-video, akhirnya kita masukin ke dalam sebuah website dengan brandnya kelas kita gitu. Nah, teman-teman kan sebagai edukator yang mungkin punya passion di dunia mengajar, nah itu kan juga bisa dijadiin sebuah project gitu ya, project kelas berbayar. Saya juga sekarang masih ada ikut-ikut kelas-kelas tentang finansial gitu. Tentang finansial saya ikut mungkin harganya di atas 1 jutaan. Tapi ya dapat akses ke dalam websitenya belajar. Nah itu prinsipnya sama seperti ini. Saya yakin juga revenue-nya bisa lebih dari ini kalau yang kelas finansial. Ini baru kelas teknis ya. Kalau yang kelas finansial mungkin belajar tentang investasi dan sebagainya itu harga kelasnya di atas 1 juta semua gitu ya. Nah itu saya ikutin dapat aksesnya, saya bisa belajar selamanya gitu. Saya pelajari itu dikasih waktu 3 bulan supaya bisa menguasai materi-materi di dalamnya. Nah, itu kalau diseriusin ternyata ya bisa memberikan revenue yang luar biasa. Pivot yang kita lakukan adalah paling merekam ya, merekam bagaimana poin poin A, poin B, dan seterusnya sampai Z, sehingga yang ikut kelas kita nanti jadi mahir gitu ya, bisa praktek dan memberi manfaat buat dia gitu ya, memberi benefit sesuai apa yang dia ingin ketahui. Nah, ini studi case ya, jadi saya ngomong tidak tidak sekedar omong doang gitu ya, tapi ada yang sudah kami lakukan dan sudah kami buktikan dan ini nilainya. Tapi ini adalah kelas yang sudah kami lakukan dan bukan bisnis utama kami. Akhirnya ini sudah tidak diiklankan lagi. Tapi dari sini kami dapat apa ya, dapat reseller lah katakan seperti itu, dan masih tetap jadi mitra kami ya. Ini contoh yang bisa jadi pelajaran buat teman-teman. Nah, akhirnya kita masuk ke optimalisasi tentang audience tadi ya. Jadi intinya seorang founder mampu membuat produk, ya saya yakin teman-teman sudah bisa membuat produk ya. Kemudian akhirnya harus bisa mendistribusikannya ke siapa, pasarnya siapa. Jadi kita tentuin dulu nih, produk saya ini cocoknya untuk umur 25 tahun ke atas. Saya sih ngomongnya kenapa 25 tahun ke atas, karena orang-orang yang sudah bekerja, orang-orang yang sudah hmm, punya penghasilan gitu ya. Jadi kalau mau beriklan, beriklannya pada target atau orang-orang yang sudah memiliki penghasilan ya. Kalau produk kita untuk anak-anak bukan berarti harus ngiklannya ke anak-anak, kan ke orang tuanya. Berarti orang tua yang sudah punya anak itu di atas umur katakan 28 tahun, ya udah fokusin di produk untuk anak, berarti ibunya, bapaknya, berarti yang sudah bekerja di atas 28 tahun. Kalau memang produknya untuk anak bayi yang cenderungnya dilihat oleh ibunya, maka ya jenis kelaminnya cukup perempuan saja. Misalnya produknya apa ya? Produknya misalnya, hmm, ini saya ngomongin produk baby, misalnya produk baby, berarti kan ibunya yang sering eh,
banyak menghabiskan waktu dengan anaknya. Katakan produk baby itu, contohnya sampo kutu deh, sampo kutu yang pernah kami kami jual gitu ya. Sampo kutu, silakan nanti dicek di marketplace namanya Shirami. Shirami, Shirami, bahasa Jepang sebenarnya yang artinya kutu gitu. Nah, itu kami targetin kepada ibu-ibu ya. Jadi walaupun untuk anaknya yang kutuan, tapi kami targetin ya. Targetnya pertama jenis kelaminnya perempuan. Umurnya 25, umur baru-baru melahirkan biasanya apa, istri-istri yang baru menikah itu bisa di atas 25, ya udah 25 sampai umur produktif 50 tahun gitu. Berarti kami 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 batasin tuh umurnya 20 tahun, 25 sampai 50 tahun. Kemudian lokasinya, biar gampang, kami lokasinya di Pulau Jawa aja deh. Pulau Jawa itu ada provinsi berapa? Provinsi Banten, Provinsi Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Nah, ada 6 provinsi yang kami targetin, misalnya seperti itu. Karena kan budget kita juga terbatas. Nah, itu diplotin dulu. Kemudian di yang berbayar ini kita bisa masukin interestnya. Interestnya misalnya apa? Jadi interestnya itu nanti otomatis kita ngetik apa, misalnya ngetik interest tentang herbal. Nanti ada pilihan-pilihan dari di dashboardnya itu. Nanti kita praktek di belakangnya biar ada gambaran. Tapi paling nggak saya nyampaikan dulu aja. Nanti di belakang saya coba untuk buka dashboard sebentar sehingga teman-teman ada gambaran lebih lanjut. Oh, kayak gini ya gambarannya gitu. Nah, itu optimalisasi yang pertama. Optimalisasi yang kedua itu di kontennya. Intinya apapun ceritanya konten harus ada. Kalau tidak ada konten gimana? Nah, buat konten itu apa, di mana sih? Banyak sekali sekarang tools-tools untuk membuat konten. Di Instagram itu ada beberapa ya, ada feed, feed itu gambar tunggal. Nah, di gambar tunggal ternyata juga ada namanya carousel. Carousel itu di dalam satu gambar terdiri dari beberapa, eh, maksimal 10 gambar ya. Jadi, tapi kalau mau digunain namanya carousel, iklannya juga bisa digunakan, tapi jangan sampai 10 gambar juga, itu kebanyakan. Paling enggak, tipsnya kalau mau yang pakai carousel ya paling enggak 5 gambar sudah cukup. Kemudian nanti ada video. Video pun sekarang ada yang video video biasa, ada yang video reels gitu ya. Nah, itu disesuaikan ukurannya. Nah, toolsnya ini macam-macam. Sekarang seperti yang saya gunakan adalah Canva, itu juga sudah bisa, sudah cukup gitu ya. Mau yang pakai gratisan juga udah oke. Dulu awal-awal saya malah eh, tidak pandai ya menggunakan tools-tools seperti CorelDRAW, Photoshop, dan sebagainya. Itu terlalu expert gitu. Nah, saya kan masih pemula, saya tapi juga tetap pengen belajar. Waktu itu saya pakai PowerPoint saja. Jadi iklan apa, ngedit gambarnya iklannya itu cukup pakai PowerPoint. Saya save as dengan JPEG atau PNG ya, itu format dari sebuah gambar. Nah, itu waktu itu awal-awal saya pakai PowerPoint saja untuk mengedit eh, gambar gitu ya. Tapi akhirnya temu sama Canva, ya udah belajar pakai Canva dan sudah ada aset-aset yang digunakan di Canva, lebih menarik pakai Canva. Walaupun pakai yang gratisan juga udah oke. Nah, kemudian, nah, tadi medianya ya, medianya tadi apakah berupa video, berupa gambar, gambar tunggal, atau gambar beberapa gambar dan seterusnya. Kemudian ada ngomongnya copywriting. Copywriting ini ilmunya ada sendiri sebenarnya, tapi intinya bagaimana penulisan, atau tulisan kita itu dilirik sama calon pembaca kita, calon target kita, calon audiens kita. Nah, itu namanya ilmu copywriting. Bagaimana tulisan itu bisa menarik buat calon audiens kita. Nah, itu ya tipsnya. Nah, yang tadi yang sudah saya sebutkan ada di feed, ada di story, ada di reels, video, dan carousel. Nah, tadi ini adalah hal-hal yang bisa kita bentuk ya di iklan nantinya. Mau mau iklannya yang mana sih yang kita jalankan? Nah, tipsnya dari saya, pada saat beriklan, buatlah 3 konten ya. Satu gambar, satu carousel lah, itu bisa juga. Pilihannya seperti itu. Yang penting ada 3. Jadi kita memberi pilihan kepada si Instagram atau Meta Group gitu nanti untuk berpikir bagaimana, eh, ya konten ini mana yang lebih baik. Nanti mereka yang akan mesinnya yang akan berpikir. Nah, ini tipsnya. Tadi memiliki copywriting yang menarik. Tapi saya nggak pandai nih.
buat copywriting. Nah, teman-teman bisa ATM ya, amati tiru modifikasi. Nanti saya tunjukin juga di mana sih kita bisa meniru iklan-iklan kompetitor kita. Bisa kita tiru karena kita belum ada ilmunya nih. Kita tiru aja deh. Yang udah jalan, yang sudah oke, kita tiru aja boleh. Akhirnya memiliki call to action. Jadi tujuannya mau ngapain? Apakah ke WhatsApp? Apakah cuman mau masuk ke Instagram kita biar followernya nambah? Atau pengen eh, komentar di Instagram kita itu call to actionnya harus jelas ya. Nah ini 3 tips yang bisa saya sampaikan untuk optimalisasi. Lanjut ini itu sekilas info ya. Tapi itu contoh akun Instagram yang di kantor kami anak-anaknya totalitas ya tadi maksud manjat pohon. Nah itu contoh-contoh konten yang menjual dan tanda kutip ya ketika orang orang melihat langsung berhenti kan ada apa nih cewek manjat dan sebagainya. Nah itu dibuat sedemikian rupa bagaimana orang tertarik atau berhenti scrolling ketika melihat konten kita itu ilmu-ilmu yang didapat di lapangan sebenarnya. Jadi silakan teman-teman buat konten dengan sudut angle yang bermacam-macam sehingga eh, calon audiensnya itu berhenti scroll dan melihat konten kita. Itu intinya. Nah, sekarang kita ngomongin teknis ya. Saya ngomongin teknis itu tidak bisa panjang lebar sebenarnya. Tapi paling nggak teman-teman nanti dapat gambaran eh, seperti apa sih teknis untuk beriklan di Instagram Ads. Di Instagram Ads itu ada dua, satu yang dari handphone teman-teman itu bisa langsung, tapi fiturnya tidak lengkap. Nah, nanti saya tunjukin dengan salah satu dashboard namanya Meta Group atau Facebook Ads Manager gitu ya. Jadi di situ bisa langsung setting. Kita mau hanya di Facebook saja, mau di Instagram saja, mau di keduanya dan seterusnya. Jadi lebih enak pakai yang Meta dashboard gitu daripada cuman Instagram dashboard atau dari aplikasi Instagram doang. Itu tidak tidak apa ya, tidak powerful. Kebanyakan orang terjebaknya di situ kan. Pengen cepat cuma dari handphone pakai Instagram Ads yang dari handphone. Tapi sebenarnya sangat sangat tidak efektif dan tidak efisien menurut saya ya secara pribadi itu sangat disayangkan jadi tidak eksis gitu ya. Nah, yang pertama teman-teman ketika ingin beriklan di Instagram Ads ya harus punya akunnya dulu dong, akun Instagramnya. Nah, ketika kita pertama kali buat itu Instagramnya masih Instagram pribadi. Nah, agar bisa beriklan teman-teman harus merubahnya menjadi akun bisnis atau akun kreator. Nah, itu untuk teknis ini teman-teman bisa searching di Google atau di YouTube sudah banyak ya merubah akun Instagram pribadi menjadi bisnis atau kreator. Tandanya apa? Ketika sudah dirubah, teman-teman nanti ada fitur namanya insight. Jadi setiap kita ngecek postingan itu ada namanya menu insight. Di menu insight ini kita bisa melihat data ya, data yang melihat berapa orang, yang ngunjungin berapa banyak, dan seterusnya. Dan ini nanti bisa diiklankan kalau dari aplikasi handphone saja. Nah, biar bisa digunakan di beriklan menggunakan dashboard Meta atau dashboard Facebook yang lebih notabene lebih lengkap dan lebih powerful, teman-teman harus mentautkan ya akun Instagram bisnis tadi dengan akun Facebook. Jadi di Facebook teman-teman harus buat fanpage atau halaman yang sama dengan akun Instagram bisnis kita. Jadi dibuat dulu di Facebook teman-teman halaman baru. Kemudian sudah jadi halamannya, halaman tadi ditautkan dengan akun Instagram bisnis tadi. Jadi ditautkan saja memasukkan password dan baru bisa menggunakan dashboard Meta Ads. Nah ini ya, ini teknisnya seperti ini. Jadi ada dua ya beriklan melalui Instagram saja atau melalui dashboard Meta. Tapi mana yang lebih powerful yang di dashboard Meta. Nah ini optimalisasi yang secara teknis. Nah ini gambaran untuk yang di handphone saja. Kekurangannya apa nanti saya jelasin ya. Nah ini, tadi ketika sudah dijadiin akun bisnis, teman-teman punya menu insight. Katakan buka
postingan saja, postingan apa saja gitu ya. Misalnya saya postingan Reels D1, saya klik di pojokan kanan atasnya, klik gitu. Kemudian scroll yang menu insight, scroll ke bawah itu ada namanya iklan. Promosikan Reels ini. Nah, kelemahan pertama hanya di Instagram yang teknisnya seperti ini, hanya bisa mengiklankan postingan yang sudah kita posting di Instagram kita saja. Jadi tidak bisa iklan baru di luar postingan kita, itu tidak bisa. Itu kelemahan pertama ya. Jadi makanya saya tidak suka pakai yang ini. Tapi ini tetap saya jelasin ya. Nah, klik promosi akan masuk ke menu yang berikutnya. Nah, di menu berikutnya ini kita dikasih tujuan mau iklannya mau ngapain? Mau biar banyak orang ngunjungin profil kita atau lebih banyak kunjungannya ke situs web. Jadi nanti ketika dia ngeklik iklannya masuknya ke website bukan ke profil Facebook kita. Ya, atau cuman lebih banyak ke dalam message-nya DM-nya kita. Nah, ini pilihannya cuma tiga. Pilihannya juga lebih sedikit. Kelemahannya pilihannya lebih sedikit. Dibanding kita pakai dashboard Meta itu pilihannya lebih komplit dan lebih kompleks gitu ya. Nah, ini kekurangan kedua. Kita klik selanjutnya. Selanjutnya itu ada pilihan dua. Otomatis, ada tiga. Otomatis, iya ada dua ya, sorry. Otomatis atau buat target sendiri. Ini Jakarta 2233 ini sudah saya yang buat manual gitu ya. Jadi cuma ada dua, otomatis dan buat target Anda sendiri. Ketika ini Jakarta ini anggap belum ada ya, karena ini saya buat di awal. Buat target Anda sendiri. Targetnya itu ya tadi jenis kelaminnya berapa, jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, umurnya berapa, dan interestnya seperti apa, lokasinya di mana. Dan ini dashboardnya juga kurang kurang komplit menurut saya ya. Ini kelemahan berikutnya. Kemudian selanjutnya itu menentukan anggaran. Ketika menentukan anggaran itu sebenarnya $1 per hari ya. $1 lebih kurang berapa sekarang 15.000 sekian atau katakan 16.000 per hari. Dan ini settingannya cuman main geser-geser nih. Oke sih main geser-geser, tapi 15.000 per hari hanya untuk satu gambar atau satu konten saja. Ini tidak tidak apa ya, tidak efisien menurut saya. Sedangkan kalau di akun yang Meta Group itu 15.000 sekian ini itu bisa untuk tiga gambar ya. Nah, makanya saya bilang ini kurang efektif dan kurang efisien untuk menggunakan beriklan dari handphone saja gitu. Sangat disayangkan. Dengan 15.000 harusnya bisa memilah tiga konten, tapi dengan metode ini hanya bisa satu konten, sangat disayangkan. Nah, ini durasinya bisa 1 hari sampai 30 hari. Nah, ini untuk di anggaran. Kemudian nanti ini ditinjau iklan kita. Nah, pada saat peninjauan ini ada beberapa hal yang boleh dan tidak sebenarnya. Nah, di sini tidak diperlihatkan ya, yang tidak dan boleh itu seperti apa. Sebenarnya kalau mau teman-teman baca nih, pedoman beriklan. Nah, itu silahkan. Misalnya tidak boleh after and before, kemudian tidak boleh overclaim. Misalnya dijamin 3 hari pasti kinclong, itu tidak boleh. Biasanya tidak, iklan-iklan akan ditolak. Atau iklan-iklan yang mengandung judi, iklan-iklan yang mengandung porno dan sebagainya itu dilarang. Biasanya nanti iklannya ditolak atau bahkan di-banned iklannya. Kalau mending teman ditolak ya, kalau ditolak kita bisa perbaiki supaya diterima. Tapi kalau iklannya di-banned, teman-teman tidak bisa lagi menggunakan akun ini untuk beriklan. Tapi sebelum di-banned permanen, teman-teman biasanya bisa banding. Saya banding lah. Nah, itu ada kesempatan untuk banding. Tapi ketika nanti sudah di-banned permanen, akun ini tetap bisa dipakai, tapi tidak bisa beriklan ya. Akun yang sudah di-banned iklan tidak bisa beriklan, tapi secara secara apa ya? Secara akun biasa kita bisa tetap bisa digunakan akun Instagramnya, tapi yang di-banned hanya Instagram Ads-nya saja, tidak bisa beriklan. Nah, itu saja. Nah, itu ya kelemahan apapun ya kita mau pakai Facebook, mau pakai Google, mau pakai apa. Kalau kita melanggar pedoman mereka ya pasti di apa ya, di-banned lah bahasanya seperti itu. Nah, ini ya gambaran kalau teman-teman beriklan Instagram Ads menggunakan handphone saja. Tapi saya bilang ini tidak efektif dan tidak efisien ya, sangat disayangkan kalau kita hanya menggunakan yang ini. Nah, akhirnya saya akan mengajak teman-teman menggunakan dashboard Meta ya atau Facebook Ads. Ya, nah, ini contohnya. Jadi di dalam ini ada apa ya? Tiga menu ya. Menu pertama itu kampanye, yang kedua nanti
set iklan, baru ngomongin iklannya. Nah, di sini lebih lengkap. Pertama, kampanye itu menentukan tujuannya. Tujuannya tadi seperti apakah mengunjungi profil saja, apakah ke website, apakah hanya brand awareness, apakah tujuannya untuk penjualan, dan seterusnya. Kemudian ada set iklan. Set iklan itu menentukan audiensnya, jenis kelaminnya. Dan contohnya, lokasinya di mana? Indonesia, Indonesia yang di mana? Atau Indonesia ada yang dikecualikan, nggak boleh. Atau hanya provinsi tertentu saja bisa. Kemudian umurnya, umur berapa? Jenis kelaminnya apa? Nah, interestnya tadi nih. Saya interestnya orang-orang yang minat dengan herbal, orang-orang yang bekerja di bidang farmasi, oke. Yang punya jabatannya terkait bidang farmasi atau kesehatan. Kemudian bahkan bisa di, dibuat perilakunya. Saya hanya ingin orang-orang yang menggunakan handphone 4G atau 3G. Sinyalnya sudah 4G, itu bisa di-setting enaknya di dashboard yang lebih lengkap ini. Dan nanti akan terlihat di sini potensial audiensnya. Potensi audiensnya dengan settingan seperti ini adalah sekian, 18.500.000 orang user yang berpotensi kena iklan kita. Nah, ini ya ada potensinya. Kemudian masuk ke ke menu iklan yang ketiga. Menu iklan ini saya gambar. Makanya saya bilang ada iklan satu, iklan dua, iklan tiga. Nah, tinggal dibedain gambarnya atau sudut sudut pandang kontennya gitu. Mungkin konten satu sudut pandangnya mengangkat tentang apa, konten kedua mengangkat tentang apa, dan seterusnya. Contoh tadi misalnya anti kutu yang pertama gambar anak-anak garuk kepala, yang kedua ditemenin ibunya, yang ketiga misalnya lagi mandi dan sebagainya. Nah, itu bisa bisa di gitu ya, sehingga ada pilihan bagi si mesinnya Facebook ini, iklannya ini, untuk mengoptimalkan gitu ya. Jadi kita sudah memberi pilihan. Di sini enaknya. Tadi tadi kan budgetnya 15.000 sekian, tiga gambar sekaligus. Dibandingkan dari handphone cuman satu, sangat disayangkan. Dan di sini juga bisa kita placementnya mau di mana. Placement saya mau di Facebook saja, mau di Messenger saja, di Audience Network, dan Instagram. Nah, saya pasang di Instagram saja nih. Kemudian di Instagram pun kita bisa pilih aja apakah mau di semua yang ada di Instagram, bisa di feed, bisa di story, bisa di explore, bisa di reels. Nah, itu bisa kita setting. Saya cuma mau terlihat di explore saja bisa. Saya cuma mau terlihat di explore dan reels saja bisa, dan seterusnya ya. Nah, ini bisa kita setting di dashboard yang menggunakan Meta atau Facebook Ads dashboard. Nah, ini saya coba praktikin buka dashboard ya, biar tergambar gimana sih buat iklan menggunakan dashboard yang menggunakan Meta dashboard. Nah, ini contohnya, ini saya sudah buka. Teman-teman pertama mengunjungi, tadi kan sudah dianggap teman-teman, saya anggap teman-teman sudah apa ya namanya, mentautkan akun Instagram bisnisnya dengan halaman Facebook yang sudah ada di Facebook teman-teman. Maka ketik Facebook/Ads Manager ya. Nah, ini facebook.com Ads Manager. Ketika diklik maka akan diarahkan. Sepertinya sudah berubah namanya adsmanager.facebook.com Ads Manager. Nah, kita akan dimasukin ke dashboardnya yang lebih kompleks tapi lebih powerful ya. Nah, di sini ada beberapa menu, kampanye, dan seterusnya. Nah, untuk pembayaran, pembayaran sekarang bisa transfer bank, bisa pakai OVO. Dulu awal-awal cuma bisa pakai kartu kredit atau kartu debit, tapi yang bisa online, gitu ya. Kartu debit yang bisa online itu contohnya Genius, kemudian ada Bank Jago, itu bisa ya, kartu debitnya bisa ditautkan langsung, seperti kartu kredit untuk pembayaran di Meta Group, ya. Nah, ini menu-menunya. Kemudian masuk ke kampanye. Tadi saya bilang di kampanye ada 3 poin ya. Ada kampanye, ada set iklan, ada iklan. Ya, ini kampanye, set iklan, dan iklan. Nah, ini contoh iklan saya yang sedang running tentang, ini tujuannya untuk menambah traffic atau menambah profil di akun Loker Nakes, yaitu untuk akun-akun yang memberi jasa memasang iklan tentang tenaga kesehatan. Nah, ini saya iklanin dengan 19.000
per hari gitu ya. Tapi kan nanti kalau diakumulasi ada aja tuh yang closing sehingga nanti bisa lebih daripada biaya iklannya. Tapi eh, hal lainnya follower kita nambah dan klien kita nambah. Klien yang sudah masuk ini bisa biasanya repeat order gitu ya. Mungkin dalam beberapa bulan ke depan dia nanti bakal nyari talent talent baru lagi. Jadi langsung hubungin kita lagi, tidak kena iklan lagi dia. Jadi sudah by database kita, bisa di follow up dari database. Nah ini ya, ini walaupun nilainya kecil, tapi kalau diseriusin ternyata ya akun-akun publik itu bisa menghasilkan ternyata. Ya cukup-cukup uang minyak lah. Ini proyek sampingan saya. Dulu Instagram yang seperti ini saya ada beberapa ya. Ada apoteker pinter jualan, kemudian ganti menjadi apoteker universe, ada farmasi banget, kemudian ada yang nuansa islami, ada yang nuansa untuk rumah-rumah juga ada dan sebagainya. Itu tapi akhirnya ke filter sendiri yang akhirnya saya punya terlalu banyak kegiatan, akhirnya saya fokus yang bisa menghasilkan saja dulu deh yang difokusin, yang sudah menghasilkan saja dulu yang difokusin gitu ya. Akhirnya hanya ini yang masih jalan sampai sekarang yang saya iklanin gitu. Ini contohnya, kemudian ini set iklannya, saya bermain di umur 21-41, orang-orang yang mencari kerja atau pengen pindah kerja gitu ya. Kemudian ini iklannya kontennya ada tiga, awal-awal 31, 23. Dari tiga, saya buat lagi baru, saya berkala ya. Yang lama tiga ini saya nonaktifkan, ini nonaktifkan buat baru tiga lagi. Dari tiga ini pun nanti akan dioptimalisasi sama mesinnya si iklan Facebook ini untuk menentukan mana yang lebih dilirik sama audiens kita. Oh, ternyata dari tiga ini ada dua ini nih yang dilirik. Maka udah saya fokusin dua dua konten ini saja. Nih, coba kita buat dari awal ya, teman-teman biar ada gambaran. Saya praktek buat dari pertama. Nah, dari kampanye ini tadi saya bilang tujuannya. Tujuannya kita mau ngapain? Tadi kalau di Instagram Ads yang dari handphone cuma tiga pilihan. Di sini ada banyak pilihan, lebih banyak pilihannya. Mau awareness, mau traffic, mau interaksi, mau prospek, promosi iklan, dan penjualan. Nah, ini tergantung teman-teman maunya ngapain. Kalau yang saya lakukan di Instagram ya biasanya untuk menambah traffic kunjungan di profil. Oke, ini saya klik. Kita praktek ya. Ini saya praktek di dashboard saya langsung. Kemudian ini kita next saja. Nah, masuklah ke kampanye ya, kampanye awal. Ini nama kampanyenya apa? Misalnya nama nama iklan kampanye, nama produknya apa, kemudian tanggalnya berapa. Ini bebas ya, tidak ada spesifik. Maka lanjut. Nah, yang lainnya kita kita skip saja, skip saja. Biasanya sih saya cuma nama di sini. Tadi setelah menunjukkan tujuan, nama saja, masuk ke bagian anggaran. Nah, anggarannya tadi saya bilang kan harian saja dan minimal itu $1. $1 berapa sih? Nah, 15.5, tapi saya buat 16.000 saja. 16.000 per hari. Dimulai tanggal berapa? Dan kita juga bisa menentukan tanggalnya berakhir tanggal kapan, otomatis nanti berhenti bisa juga ini. Enaknya settingannya lebih. Tapi saya pengen jalan terus selama ada budgetnya, ya nggak apa-apa. Otomatis ya Indonesia saja. Bawaan bawaan pertama masih Indonesia saja lokasi. Kalau lokasi Indonesia potensinya sekian. Ini kan budget kita terbatas, nggak mungkin kita terlalu memaksakan ya. Akhirnya saya pengen lokasinya cukup di Pulau Jawa. Ini kita panggil Jawa Barat. Kalau
Ini terputus saya sampai mana ya teman-teman? Sampai lokasi tadi Pak, mengisi lokasi Putus Jawa sampai Barat. Oke, ini masuk ke lokasi misalnya West Java. Nah, ini nongol ya, Provinsi Jawa Barat. Jadi kita ngambil yang pilihan yang sudah ada. Jawa Barat. Nah, contohnya seperti itu ya. Kemudian Jakarta, Provinsi. Jakarta. Oke, provinsi ya, yang provinsi. Kita klik, nah masuk ke dan potensinya berkurang tadi dari seratusan juta menjadi 39 potensinya ya. Ini potensi. Tapi kan masih terlalu luas nih. Oke, saya pengen umurnya di, kadang tadi kan umur produktif, umur batasnya jangan terlalu ini deh, saya pengen sampai umur 40 tahun saja. 40 tahun tensinya pasti kurang biasanya. Tapi semakin spesifik semakin bagus ya. Apalagi kita menjual produk atau jasa yang spesifik. Itu lebih lebih harus spesifik harusnya. Nah, jadi 20 makin berkurang. Potensinya makin berkurang. Potensi audiensnya. Tapi ini makin spesifik semakin bagus. Kemudian saya masukin interestnya. Tadi kan bisa dimasukin interestnya. Interestnya misalnya orang-orang yang suka pelatihan. 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 Nah, ini ada pelatihannya pelatihan apa? Silakan dimasukin. Atau misalnya spesifik tentang digital marketing. Digital marketing misalnya ya. Orang-orang senang senang sama digital marketing. Kalau nggak ada pilihannya, masukin digital. Sorry, ini kayaknya kurang. Digital marketing. Nah, banyak nih orang-orang yang suka dengan digital marketing. Minat. Pilih yang interest itu minat bahasa Indonesianya, minat. Dan misalkan kan pelatihan untuk digital marketing misalnya ya. Dan seterusnya. Ini kalau memang bingung, bingung gitu kan mau interest apa klik saran. Nah, ini ngasih ngasih pilihan deh. Kita tinggal klik-klik saja. Ini ya, klik saran nanti tinggal pilih-pilih saja mau yang apa. Misalnya media sosial dan seterusnya. Bingung lagi mau ngapain, klik lagi saran. Dan seterusnya semakin banyak semakin spesifik dan ini bisa makin kecil. Makin tertarget bahasa anak marketing makin tertarget dan seterusnya. Kemudian pengen mengecualikan orang-orang yang tertentu misalnya apa dikecualikan. Tadi kan yang di interestnya ini dikecualikan ya. Bisa juga di lokasi juga dikecualikan. Dan ini settingannya lebih lebih kompleks ya enaknya. Kemudian lanjut ke bagian yang iklan. Nah, iklan tadi saya bilang teman-teman sudah menautkan halaman Facebook dengan Instagram. Tahu tinggal lihat akun Instagramnya. Nah, ini akun Instagramnya. Maka buat konten iklannya. Konten iklannya saya bilang tadi ada tiga minimal ya. Minimal ada tiga. Misalnya satu gambarnya apa. Kemudian ini saya contohin gambarnya asal aja yang ada di laptop saya ya. Misalnya apa. Itu yang sudah tersimpan di sebelumnya apa gitu ya. Kita coba ini. Misalnya ini yang sudah ada saja ya misalnya karena sudah tersave. Nah, nanti akan terlihat seperti ini di feed seperti ini, di reels atau di story seperti ini dan ini di kolom kanan. Kalau nanti kita pakai laptop kan itu ada namanya kolom kanan ya. Kecuali pakai laptop, kalau tidak pakai laptop ini tidak terlihat biasanya. Nah, ini contohnya kita oke kan, kemudian kita selesaikan saja. Nah, ini hanya petakannya seperti apa nanti. Inilah bakal terbit nanti di Instagram. Kemudian tadi kan saya bilang penempatannya bisa bisa kita sesuaikan. Kita mau hanya di Instagram doang, mau di Facebook doang, itu bisa kita atur ya di media di penempatan. Nah ini penempatan.
Di penempatan nanti bisa kita edit-edit, hanya mau yang mana saja, kita klik cek dan uncheck saja. Nah, ini di sini saya bilang ilmu copywriting. Ya, tes iklan. Nanti akan tampil di mana nanti dia. Nah, tampilnya di sini. Kalau ini di beranda, tampilnya di sini. Kalau di Reels, misalnya di Reels seperti apa? Di Reels tidak terlihat. Berarti ngomongin yang di judul saja. Judul. Judul iklan. Judul iklan di sini. Nah, ini tampil di mana sih nanti? Di sini tidak terlihat. Biasa yang terlihat itu di feed ya. Di feed beranda. Nah, judul iklan. Nah, ini di sini dia. Ini contoh tampilan pratinjaunya nanti ya. Yang di sini adalah pratinjaunya. Belum nanti kita oke kan. Ini kalau menambahin. Nah, ini call to action-nya, tombol ajakan. Sekarang kan pelajari sekarang ini ya. Misalnya saya pengen ganti hubungi kami. Nah, ini akan berubah di sini. Hubungi kami. Mau ganti apa lagi misalnya? Daftar sekarang. Anda misalnya pelatihan. Bisa daftar sekarang. Dan arahnya kemana? Kalau saya arah ini kan mau nambahin yang langsung bisa juga. Atau langsung cuman telepon bisa juga. Nah, ini bisa di. Nah, ini tadi iklan yang sudah kita buat, tapi masih dalam draft. Jadi masih dalam draft, belum dipublish. Kalau sudah di approve, nanti kata-katanya aktif seperti ini ya, aktif. Nah, ini masih ditinjau. Ditinjau itu bisa berapa lama, macam-macam ya. Bisa kurang dari sejam, bisa cepat ya, bisa juga lama, bisa seharian belum tentu di-approve. Karena tidak ada yang ini ya, tidak ada yang bisa memastikan bahwa iklannya cepat di-approve atau tidak. Tapi sebaiknya di hari kerja, karena kan Facebook juga kadang hari libur itu agak slow respon. Hari kerja mereka Senin sampai Jumat biasanya seperti itu ya. Jadi Sabtu Minggu bisa saja slow respon. Nah, ini saya hapus saja, kita bongkar lagi. Yang punya saya lebih saya detailin lagi misalnya. Ini saya hapus saja. Sudah nggak ada iklan tidak bisa dihapus. Tapi nggak apa-apa. Oke, saya recap dulu ya dari dashboard ini teman-teman. Tadi sudah saya ingetin ada 3 hal, ada kampanye, ada set iklan, ada iklan kampanye. Dalam kampanye kita menentuin tujuannya mau ngapain ya. Tujuannya apakah kunjungan, apakah traffic atau penjualan dan seterusnya. Di dashboard ini lebih lengkap ada sekitar 5 atau 6 tujuan. Tapi kalau di Instagram yang menggunakan handphone, Instagram Ads yang menggunakan handphone hanya 3 tujuan. Jadi kurang kompleks, kurang lengkap. Kemudian di set iklan kita menentukan audiensnya. Audiens tadi jenis kelamin, lokasi, kemudian umur, dan interestnya. Nah, itu silahkan disetting di sini. Kemudian baru ngomongin iklannya. Iklannya tadi minimal 3. Dan saya bilang tadi kan, saya nggak tahu mau buat iklan yang bagaimana atau copywriting yang seperti apa. Saya bilang kan teman-teman bisa mencontoh ya ATM. Contohnya di Ads Library. Ads Library.
klik. Nah, ini masuk ke sini. Nah, teman-teman bisa kepoin kompetitor yang sudah duluan iklan gitu. Atau kompetitor yang perusahaan-perusahaan gede yang sudah ngiklan seperti apa. Nah, kita bisa mengintip bahasanya, ya, mengintip contoh iklan dan copywritingnya seperti apa. Indonesia, semua iklan, dan masukkan kata kuncinya. Misalnya kata kuncinya Unilever deh. Uni, atau langsung ngomong brand. Pepsodent misalnya ya. Misalnya ada, kita klik, ada nggak iklannya? Oh, ada. Ternyata Pepsodent, kata kunci Pepsodent menggunakan ada 69 iklan. Nah, kita contek saja nih iklan-iklan yang sudah ada. Misalnya, oh ini iklannya seperti ini ya. Atau kalau saya produk-produk kesehatan, misalnya obat hipertensi atau diabetes deh, diabetes. Misalnya produk-produk diabetes yang bisa saya contoh seperti apa nih? Ada 3.001 iklan. Banyak nih contoh yang bisa kita contoh. Nah, contohnya seperti ini nih, menggunakan gambar lagi olahraga, contoh angle pertama. Contoh angle kedua, fokus pada produk, misalnya. Angle berikutnya apa? Video. Nah, orang seperti ini. Atau angle berikutnya ngirim paket gitu dan sebagainya. Nah, ini angle-angle iklan yang bisa kita contoh. Sudut pandang iklan. Nah, seperti ini. Oh, ini gambar alat cek gula darahnya. Nah, ini kan bisa dicontoh ya. Kemudian dan seterusnya ini bisa jadi referensi teman-teman yang masih bingung mau pakai copywriting apa, mau membuat gambar iklan yang seperti apa, sudut pandang iklannya seperti apa. Ini bisa kita contoh ya. Dengan memasukkan kata-kata kunci kompetitor ya. Misalnya sertifikasi untuk di bidang pelatihan. Nih, itu banyak tuh. Yang iklan 3.000-an. Kita contoh aja, pelatihan dan sertifikasi UA Manajemen, dan seterusnya. Hiroji Indonesia, ini bahkan ada yang sertifikasinya sertifikasi produk dan sebagainya. Nah, ini yang punya ESG. ESG juga ngiklan loh ternyata. Nah, contohnya seperti ini, menonjolkan foundernya misalnya, dan seterusnya. Macam-macam. Nah, ini prinsipnya dari saya. eh, Kembali ke materi awal dulu. Nah, apa suara saya masih terdengar? Ini, Masih. Masih. sorry, kepotong lagi, kepental terus kayaknya. Nah, izin, ini udah masuk slide terakhir saya ya. Silahkan yang pengen akses, apabila nanti tadi saya kecepatan, silahkan di screenshot saja, nanti bisa diakses materinya ulang gitu ya. Silahkan atau langsung di scan, gitu. Apa, dipakai QR untuk websitenya. Nah, ini mungkin demikian, saya kembalikan ke kakak moderator. Mungkin ada yang ingin diskusi. Saya masih ada waktu beberapa menit untuk diskusi. Apabila tadi mungkin dalam penyampaiannya kurang kurang maksimal atau kecepatan dan sebagainya, bisa ditanyakan secara langsung atau menggunakan kolom chat. Silakan.
Berapa alokasi budget untuk iklan? Nah, untuk awal testing, kalau iklan yang mau cepet ya, itu bisa 30.000 per hari, udah bisa. Itu udah bisa ya. Tapi kalau mau maksimal 100.000 per hari dan dipantau selama 3 hari, apakah iklan kita itu banyak yang ngeklik atau enggak? Itu kan bisa dilihat di dashboard tadi, banyak yang ngeklik atau enggak. Nah, kalau memang worth it ya jalan terus. Atau contoh aja tadi saya bilang di Ads Library, kompetitor kita yang beriklan dengan kata kunci produk atau jasa serupa, itu kalau iklannya masih jalan, kecenderungannya berarti dia kan masih untung gitu ya, atau masih eh, brand awareness ya. Jadi silakan ditiru aja. Kalau yang brand awareness sih menurut saya pakai yang kecil-kecil dulu aja. Tapi kalau udah teman-teman masuk ke penjualan, tujuannya penjualan, ya harapannya iklannya digedein sedikit deh gitu. Jangan sampai cuman 16.000 seperti saya tadi. Saya kan cuman traffic kunjungan ya. Saya harapannya untuk yang Instagram saya tadi nambah followernya bisa 1.000 atau 2.000 per bulan udah oke. Tapi kan data-data itu ada yang closing langsung meminta penggunaan jasa yang saya tawarkan, kemudian data saya kumpul. Itu dari 16.000 aja lah, model bisnisnya kan kecil gitu ya. Tapi dari situ kan follower nambah, database nambah, dan itu bisa repeat order atau bisa kita cross selling sama usaha-usaha kita yang lain. Seperti saya tadi itu saya up produk-produk iklan apa produk-produk eh, yang saya punya untuk di-up di konten atau Instagram tersebut secara organik gitu ya. Jadi walaupun tadi sudah ada yang berbayar, tapi organiknya tetap jalan juga gitu ya. Karena database-nya makin nambah nih. Misalnya followernya makin nambah gitu ya. Nah itu kan bisa kita maksimalin juga. Oke, untuk alokasi tadi sebetulnya tidak ada patokan, tapi semakin tinggi ya jangkauannya pasti lebih banyak. Tapi ingat ya, kita berhitung apakah nanti eh, bisa balik atau enggak kalau ngomongin bisnis gitu. Tapi kalau minimalnya tadi 16.000 sudah bisa jalan. Kalau pakai yang dashboard itu bisa untuk 3 iklan bahkan. Tapi kalau dari handphone 16.000 cuma satu konten sangat disayangkan. Intens membuat konten efektif itu apakah harus setiap hari atau jadwal tertentu? Nah, kalau yang berbayar itu kan tidak harus setiap hari. Tapi kalau yang organik atau apa namanya tanpa iklan itu ya wajib setiap hari kita kita buat kontennya baru terus untuk melihat FYP lah bahasa eh, TikTok gitu. Tapi kan di Instagram ada Reels juga yang prinsipnya mirip-mirip ya. Itu harus dibuat terus. Tapi kalau kita ngiklan cukup buat 3 konten tadi dengan sudut-sudut yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Nah itu kita gunakan selama seminggu mungkin sebulan minggu selama kontennya masih menarik untuk diklik sama audiensnya kita ya udah dijalanin aja atau mungkin kita pelatihan 2 bulan sebelum ya udah kita buat mungkin 6 6 konten 3 konten kita pakai di bulan pertama konten kedua untuk di bulan kedua ya gitu aja jadi tidak perlu setiap hari kalau yang sifatnya berbayar gitu. Yang penting kontennya tadi kita evaluasi dari 3 tadi mana yang lebih baik ya udah itu aja yang kita fokusin misalnya seperti itu. Lanjut, apakah ada saran mengenai satu iklan perlu berapa hari diiklankan? Kalau ngomongin testing, saya sih minimal 3 hari ya. 3 hari kita lihat apakah konten kita banyak dilihat atau banyak diklik orang atau calon audiens kita enggak. Tapi kalau dari Facebooknya sendiri sih menyarankan 7 hari. Tapi kalau saya sih 3 hari saja ya, oke lah. Kalau kurang worth it, mungkin kontennya yang perlu kita otak-atik misalnya seperti itu ya. Tapi kalau dari Facebooknya sebaiknya 7 hari. Kalau saya sendiri sih nyaraninnya 3 hari. Lanjut, apakah ada saran mengenai satu iklan? Oh tadi udah. Selanjutnya, apakah materi konten itu lebih ke edukasi atau ke gimmick yang lebih menarik untuk terjadi transaksi? Karena jebak kebanyakan konten-konten lebih sering terjadi hanya komen-komen tanpa ada closing. Nah, kalau ngomongin ini berarti ngomongin penjualan. Kalau ngomongin penjualan, kan tujuan pertama di kampanye memang harus penjualan. Kemudian karena beda tuh nanti kalau tujuannya beda nanti mesinnya si iklan ini berbeda menargetkan audiensnya. Kalau kita tujuannya penjualan, dia berusaha menargetkan orang-orang yang
suka belanja, mungkin seperti itu ya. Dia kan punya algoritma sendiri untuk membidik orang-orang yang mungkin lebih tertarik atau banyak jualan dari iklan, dia kena iklan, tertarik sama produk. Nah, ini mungkin orang-orang ini akan diarahkan ke iklan kita. Jadi untuk kontennya disesuaikan juga dengan konten kita yang relate aja. Misalnya produk kita tentang apa, didekatkan dengan yang lagi heboh, misalnya pelakor, misalnya jamu anti pelakor. Nah, seperti seperti itu sudut pandangnya aja yang diganti-ganti. Harapannya bisa menyentuh emosi dan ya, untuk produk ya, orang produk baru lagi. Orang tidak akan membeli iklan kita setelah pertama kali melihat iklan kita, tidak. Mungkin perlu 7 kali lebih gitu baru mulai kepo, baru mulai tanya-tanya. Tidak langsung juga closing juga itu sebenarnya. Jadi ada tahapan namanya funneling gitu ya. Tapi itu panjang banget kalau ngomongin funneling. Nah, seperti itu. Selanjutnya, apa tips untuk mengoptimalkan landing page terkait dengan iklan? Nah, kalau ngomongin landing page tadi kan tujuannya berarti bisa penjualan ya. Penjualan yang mengarah ke website. Nah, website tadi kan saya bilang harus menggunakan ilmu copywriting. Nah, copywriting ilmunya beda lagi. Bagaimana di copywriting kita eh, menarik, apakah misalnya tadi kayak kayak Ari Ginanjar menunjukkan sosok foundernya gitu, ditunjukkan mungkin di kalau kita klik itu arahnya ke websitenya juga gitu, bukan ke Instagramnya. Jadi dari Instagram lari ke websitenya dia, website atau ke WA-nya admin dia gitu ya. Jadi ada tim khusus yang akan diarahkan gitu ya untuk bagaimana calon-calon audiensnya tadi ini bisa closing dan seperti itu. Itu ilmunya beda lagi ya, ngomongin website. Kemudian nanti di ilmu CS-nya juga ada, ilmu CSing juga beda lagi. Ya itu panjang kalau ngomongin eh, di luar ini. Tapi saya lebih fokusnya ke Instagram Ads-nya dulu. Selain iklan, gimana cara meningkatkan engagement di IG, Kak? Apakah Reels menjangkau lebih banyak dari feed? Nah, saya juga banyak belajar dari beberapa guru yang paham tentang Instagram, mungkin secara organik ya. Ternyata secara organik, kalau ingin mendapat follower baru, oke pakai Reels, oke. Tapi kalau meningkatkan engagement, mungkin pakai feed dan carousel itu lebih lebih masih work sebenarnya, katanya seperti itu. Jadi konten-konten gambar yang notabene-nya di carousel itu yang di slide-slide gitu ya. Nah, itu membuat orang pengen komentar. Sekarang apalagi menyangkut tentang parpol misalnya, itu pasti orang gemes gitu ya, ingin komentar dan sebagainya. Itu yang menjadi PR-nya kita sebagai katakanlah konten creator ya, untuk meningkatkan engagement itu ilmunya hal lain lagi. Kalau tadi diiklankan, mungkin ya diiklankan supaya banyak yang komentar, tapi ternyata kontennya juga tidak ingin dikomentari, kan salah juga. Berarti kan kontennya dulu nih yang dibenahin supaya menarik orang untuk komentar. Jadi di dalam kontennya ada pertanyaan kah atau ada ajakan kah supaya dia komentar di bawahnya. Bagaimana nih eh, pilihan kamu, A atau B? Walaupun sebenarnya dua-duanya benar atau dua-duanya salah, tapi tetap dikasih pilihan. Pilihan kamu A atau B nih dari dua produk ini. Ya, misalnya seperti itu. Yang jawabannya itu pasti pasti dijawab gitu ya. Sebenarnya jawabannya sudah tahu, tapi kita tetap nanya biar dia komentar, biar dia like, biar dia love, atau biar dia sharing sebagainya. Nah, kadang di beberapa influencer-influencer itu memberi giveaway juga, salah satu untuk meningkatkan engagement eh, di Instagramnya. Apakah misalnya tolong di-share nih, yang nge-share bisanya dapat apa dan sebagainya. Tapi itu sudah mulai kurang ya, tapi itu masih bisa dilakukan untuk meningkatkan engagement dari akun-akun Instagram teman-teman. Oke, dari saya sekian. Ada lagi mungkin yang masih kurang. Ini ilmunya benar-benar basic saja ya, tapi kalau dipraktekin paling nggak teman-teman sudah dapat insight ya. Daripada menggunakan yang handphone saja, mending pakai yang dashboard karena tadi lebih lebih banyak benefitnya, lebih lengkap gitu ya. Dan sebenarnya tidak tidak begitu ribet gitu ya.
bisa dipelajari. Bahkan saya lihat di YouTube sudah banyak yang sharing tentang hal ini yang lebih teknis ya. Mungkin kalau diikutin pelan-pelan bisa. Hanya kelemahannya Facebook itu saya bilang kan iklan ini sifatnya dinamis ya. Makin pasti akan ada update-update. Nanti bisa saja ketika teman-teman lihat video yang tahun lalu dengan yang sekarang, itu lokasi-lokasi menu-menunya bisa tidak sama. Atau ada menu-menu yang sudah update. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau belajar, silahkan cari video yang benar-benar terbaru di YouTube misalnya, atau di kelas-kelas yang berbayar, yang memang expert untuk ngajarin secara teknis. Nah, kalau ngomong teknis, saya bilang itu nggak akan cukup 1 hari, 2 hari. Biasanya beberapa hari baru teman-teman bisa apa ya, bisa benar-benar menghasilkan gitu ya. Nah, saya sendiri sebenarnya sudah tidak ngiklan yang gimana-gimana, tapi tadi saya itu ngiklan hanya untuk biar ilmu saya tidak hilang saja. Jadi saya ngiklan cuman 19.000 per hari ya. Itu sekedar biar tahu update-nya apa sih yang terbaru. Sekarang udah ada tim yang memang iklan untuk di usaha kami seperti itu. Ini saya kembalikan ke kakak moderator mungkin. Apakah masih ada? Sinyal sampai tidak untuk lokasi atau di. Dari saya sih sekian mungkin eh, apabila ada kekurangan dan kesalahan nanti bisa ataupun masih merasa kurang tadi kan saya sudah share Instagram dan nomor WhatsApp saya silahkan bisa dijapri kalau memang ada hal-hal yang kira-kira ingin ditanyakan secara personal saya tetap open ya karena menurut saya cara belajar terbaik adalah dengan mengajar ya jadi ilmu kita tetap ingat kemudian kita juga dapat manfaatnya ya karena orang yang bermanfaat sebaik-baiknya orang adalah yang memberi manfaat gitu ya. Saya undur diri, terima kasih. Saya kembalikan ke kakak moderator. Baik, terima kasih Pak Hendra atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Tentunya banyak update ilmu dan insight baru yang bisa kita dapatkan dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran dan partisipasinya pada kelas yang hari ini. Saya pribadi dan atas nama AIM Training Center, izin undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kendala selama acara ini berlangsung. Sampai jumpa di pelatihan dan kelas-kelas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.